Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia, guru-guru hebat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan semuanya sehingga kita bisa menjalankan amanah sebagai guru mengajar di sekolahnya masing-masing. Pagi hari ini saya akan menyampaikan video pengimbasan BIMTEK AKM. Kebetulan sebagai guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SD angkatan ke-6. Untuk itu silakan disimak video kami. Semoga bermanfaat untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Demikian, selamat menyaksikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat seluruh Indonesia, akan sedikit kami sampaikan tentang hasil BIMTEK kemarin, yaitu tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Saya Ahmad Sifin SPD dari SD Al-Hikmah Surabaya. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Itu adalah asesmen nasional. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum AKM yang mengukur kompetensi mendatar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai keyakinan, dan kebiasaan mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Manfaat asesmen nasional yaitu meliputi yang pertama, potret kualitas pembelajaran, bisa di sekolah atau di daerah. Selanjutnya, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Itu manfaat asesmen nasional. Nah, ini perbandingannya asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembanding, ya, mulai dari tujuan pelaksanaan. Kalau asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Untuk kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Ya, ini perbandingannya nanti bisa pelajari sendiri. Nah, asesmen nasional, ya, asesmen kompetensi minimal atau AKM. Nah, terus survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, di dalam AKM ada namanya asesmen literasi membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Juga ada asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Itu masuk dalam asesmen kompetensi minimal AKM. Petunjuk dan teknik pelaksanakan asesmen nasional. Jadwal pelaksanaan, ya, ini sudah disepakati. Mulai hari pertama tes literasi 75 menit, ya, hari kedua tes numerasi 75 menit, ya, untuk SD dan MI, dan survei karakter
20 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kita hanya menjelaskan SD atau MI saja. Untuk yang lain nanti bisa dipelajari sendiri. Kriteria peserta antara lain adalah yang pertama, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya adalah menganalisis butir soal asesmen kompetensi minimum. Bentuk soal terdiri dari menganalisis butir soal asesmen kompetensi minimum. Bentuk soal ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, jadi banyak pilihan, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Komponen AKM literasi membaca, ada konten, ya, teks informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, konteks, personal, sosial budaya, saintifik. Pada tingkat SD terdapat 3 level pembelajaran. Yang pertama pada level pembelajaran 1, kelas 1 dan 2. Siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses, mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga akan mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Pada level pembelajaran 2 untuk kelas 3 dan 4 sama seperti level pembelajaran 1. Siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca, hanya saja siswa pada kelas 3 dan 4 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan mengevaluasi juga, menilai format penyajian dalam teks. Selain itu, siswa juga merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, penetapan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Pada level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6 sama seperti level pembelajaran 2. Siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif dan literasi membaca, hanya saja siswa pada level 5 dan 6 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Jadi, komponen AKM numerasi, ya, konten bilangan meliputi representasi sifat urutan, operasi peragam jenis bilangan, cacah bulat, pecahan desimal. Ya. Ukuran geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume luas. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga menilai pemahaman peserta didik luas menggunakan satuan baku. Nah, seperti itu. Proses kognitif perubahan memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Bernalar konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu budaya dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum dengan penjelasan dan ilustrasi yang diberikan. Diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif seperti telah disampaikan dan ditujukan meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada
mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran, tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Salam guru hebat se-Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.